Agama yang siapa? Hanif, Muhammad. Bang. Oke, Muhammad agama apa berarti? Dia seorang muslim, orang yang hanif, orang yang lurus, berserah diri kepada Tuhan. Agamanya apa? Gak ada agama, Bang. Oh, Muhammad ateis berarti sebelum Islam. Bukan ateis, Bang. Bukan ateis. Loh, Agama nggak ada datang. agama katanya. Sebentar, Bang. Katanya abang kan sebelum dia jadi Silakan, nabi. silakan. Bang. Sebelum dia jadi Iya, nabi. sebelum jadi Dulu nabi tadi. dia nggak ada agama. Sebentar, Sebelum jadi nabi Mas siapa Sugeng. yang punya agama, Bang? Nasrani. Sebelum Nasrani jadi bukan nabi siapa yang punya Bang. agama? Tunjukkan data sama saya Nasrani adalah agama. Oke. Nasrani ada rumah ibadahnya nggak? Saya nggak tahu, bagi kami umat muslim dia bukan agama. Oke, baik. Nggak mau ngaku ya. Yahudi Ya, ada memang. rumah Ya makanya rumah ibadahnya tunjukkan nggak? sama saya, sejak kapan Nasrani itu menjadi agama? Loh, Nah, berarti Allah salah nurunin agama ya? Agama Yahudi dia nggak iya, nurunin ya? makanya Allah katakan sesungguhnya agama yang diridhoi Allah hanyalah Islam. Kalian kan menjadikan Oke, berarti- Nasrani agama, Yahudi agama, Oke, Kristen berarti agama. selain Sejak kapan Islam, itu adalah agama? Selain Islam agamanya apa? Selain Islam berarti? Nggak ada menurut agama, Allah. nggak ada. Loh, yang diridhoi cuman agama Islam. Berarti Iya. Yang nggak karena diridhoi kalian yang kan mana? Menjadikan, dengar, kalian yang menjadikan agama sebelum adanya agama Islam. Siapa? Sejak kapan ada Allah mengatakan ada agama Nasrani? Orang Nasrani, orang Yahudi tidak pernah dikatakan agama Nasrani. Sejak kapan? Yahudi dengan kesukuannya. Oke. Yahudi itu Baik. agama, Kak. Sebentar. Yahudi itu suku, Bang. Asudukan. Sejak kapan nih? Asudukan, agama Yahudi? sebentar. Hmm. Nih orang Suku. Islam sendiri, Suku, orang Bang. Islam Yahudi. sendiri mau menipu Al-Qur'annya. Oke. Coba buka surat Al-Hajj 40, silakan. Baca, ya baca. Oke, saya baca ya. Hmm. Orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar hanya karena mereka berkata, Tuhan kami adalah Allah. Seandainya Allah tidak menolak, sebagian manusia dengan sebagian yang lain tentu telah dirobohkan biara-biara, gereja-gereja, sinagoge-sinagoge, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Waduh, Oke. Surat Al-Hajj ayat waduh. di mana ayat Katanya nggak ada berapa? agama. Kan di situ bukan agama di situ. Di situ kan bukan Tuhan Oke. kami emang ada adalah agamanya. Allah. Oke. Tunggu dulu. Sebentar, Oke, Bang. di Saya gereja-gereja, tahu. di gereja-gereja Orang-orang ada yang nama diusir Allah dari nggak? kampung halamannya tanpa alasan yang benar hanya karena mereka berkata, Tuhan kami adalah Allah. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara, gereja-gereja. Nah, sejak kapan Allah mengatakan Nasrani, Kristen dengan Yahudi itu adalah agama? Saya kan tadi minta datanya. Di mana di Oke. dalam Al-Quran Nasrani, Yudaism atau Yahudi ataupun Kristen dikatakan Allah adalah agama? Di mana? Kecuali di Baik. dalam Al-Quran ada din Islam, agama Islam. Din itu artinya agama. Di mana kau tunjukkan bahasa Ya. bahasa Arabnya adalah din? Sudah di Al-Hajj ayat 40 di mana? Baik. Hmm, Baik. mana? Di dalam Al-Hajj 40 itu, gereja-gereja itu menurut Al-Quran, itu rumah ibadah siapa? Loh, kau kan tadi mengatakan agama. Mencet. Sekarang begini, yang mengatakan Kristen agama itu siapa? Sinagoge itu rumah ibadah siapa? Sebentar, yang Menurut mengatakan Kristen itu agama siapa? Loh, Siapa? kan kamu nggak mengakui kalau Nasrani itu agama. Saya Gereja tidak akui. itu menurut Terus Allah yang di dalam Al-Hajj di dalam 40 Al-Quran ini, itu sebentar, itu rumah ibadah sebentar, siapa, Bu? Sebentar. Di dalam Al-Quran ini, saya tanya, di mana Allah mengatakan gereja berarti milik Kristen adalah agama? Oke, pertanyaan Gimana? saya itu rumah ibadah siapa? Gereja. Allah itu, Loh, rumah Allah itu ibadah bilang Kristen, gereja-gereja tetapi itu rumah ibadah yang siapa? mengatakan Kristen itu adalah Rumah agama? ibadah siapa, Bu? Oke, saya bilang begini, rumah ibadah silakan. Kristen, sebentar. Rumah ibadah Kristen adalah gereja. Pertanyaan saya begini, di mana Allah mengatakan bahwa gereja yang milik rumah ibadah Kristen adalah agama? Saya tadi bilang, pertanyaan saya begitu loh. Di mana Kok Allah kami muter-muter? mengatakan Kristen Bu. itu adalah agama? Di mana Oke, Allah kami mengatakan Nora. Yahudi itu adalah agama? Tunjukkan datanya sama saya sekarang. Kak, unsur agama itu Kak kalau nggak ada Kok di Rumah kok ibadahnya di-mute kemana, sih, Pak? host? Waduh, host Begini. ketakutan nih.
Alah, Terus ketakutan ditanggap. Agama kalau nggak ada unsur rumah ibadah berarti bukan agama lah. Jadi apa? Begini ya bang, begini bang. Nggak gini kak. Kakak bilang tadi yang jelas. Tunjukkan satu data agama yang nggak pakai rumah ibadah. Loh, sekarang begini bang, kalian mengakui agama ini dari mana bang? Siapa yang membawa pencetus Kristen? Saya tanya dulu. Ya. Pencetus Kristen. Iya, siapa pencetus bang? Kristus ialah pengikut Kristus kak. Enggak, saya tanya, pencetus Kristen pertama yang mendirikan gereja siapa bang? Ya Allah. Ah, kan abang udah ngawur. Inilah saya bilang Kristen. Kak, iya. Jadi menurut kak siapa? Yang pertama kan adalah Santo Petrus bang. Gimana sih abang nggak belajar? Sebelum Santo Petrus itu kak, udah ada gereja. Sekarang di mana? Oke, sekarang begini pertanyaan saya, di mana Yesus beribadah di gereja bang? Itu saja. Dia tidak beribadah, cuman dia pergi bang, jangan begitu melihat. Bang. Yesus saja umur 8 tahun dia diserahkan di bait suci kok bang. Abang ini lucu, makanya loh Kristen belajar dulu lah sama Nora. Masa nggak baca Bible-nya? Ketika Yesus berumur 8 hari, dia disunat, dia diserahkan. Dia bukan ke gereja bang, dia ke bait Allah. Bait Allah dengan gereja berbeda bang. Sejak kapan orang Yahudi ada gereja bang? Jangan lupa lah, Yesus dari Bani Yahudi itu bang. Kenapa pula dia gereja? Sejak kapan ada di Yerusalem ada gereja bang? Makanya saya tanya sama abang, siapa pencetus Kristen pertama dan membangun gereja sebagai tempat ibadahnya? Siapa bang? Adakah langsung tervalidasi dari Yesus? Itu aja. Kalau sama yang tadi lucu, dia bertanya, dia buka Al-Hajj 40, di situ tidak menerangkan tentang Allah mengatakan bahwa Kristen adalah agama. Di sini dikatakan gereja-gereja, betul. Gereja-gereja itu tempatnya orang Kristen. Tetapi Allah tidak pernah mengatakan Kristen itu adalah agama. Sejak kapan? Agama itu artinya tidak kacau, bahasa dari Sanskerta. Bagaimana mungkin agama itu tidak ada aturan, bang? Bible itu nggak ada aturan, abangku. Makanya tidak pantas dikatakan agama. Makanya tidak pernah Allah mengatakan di dalam Al-Quran Nasrani dengan Yahudi itu adalah agama. Nggak pernah bang. Saya pengen tahu, mungkin saya tidak pernah membaca. Tapi tolong tunjukkan satu data saja. Surat apa, ayat berapa, bahwa Nasrani, Kristen dengan Yahudi dikatakan agama. Itu loh. Makanya saya tadi tanya sama abang siapa itu yang naik tadi tuh. Di mana Allah mengatakan Kristen itu adalah agama? Dia lari. Gereja itu rumah ibadah siapa? Saya bilang gereja itu memang rumah ibadah Kristen. Tapi masalahnya Kristen ini tidak diakui oleh Allah sebagai agama. Itu maksud saya. Tapi dia nggak mau nunjukkan datanya. Dia nunjukkan gereja-gereja ini. Dia baca. Tentu telah dirobohkan biara-biara, gereja-gereja, sinagoge-sinagoge, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Pertanyaan saya, apakah gereja adalah kepunyaan Kristen disebut oleh Allah agama? Tidak. Apakah sinagoge-sinagoge yang dimiliki oleh orang Yahudi disebut agama? Tidak. Apakah masjid yang di rumah ibadahnya umat muslim disebut agama? Iya, ada. Sesungguhnya Islamlah yang diridhoi oleh Allah. Agama yang diridhoi oleh Allah. Ada. Nanti aku cari. Makanya bang, kalau abang mengatakan bahwa Kristen ini adalah agama yang didirikan Yesus, di mana Yesus beribadah di gereja, sementara masjid sebelum pun adanya Nabi Muhammad, masjid sudah dibangun abangku. Betul nggak bang? Di mana? Loh, Nabi Ibrahim, sebelum Nabi Ibrahim pun ada, masjid sudah dibangun bang. Nabi Adam pun sudah membangun. Oh, Nabi Ibrahim aku nggak kenal aku. Abraham. Terus Abraham pun nggak ada di Alkitab bangun masjid. Masjid Nabawi. Abang pikir itu ada, itu sesudah ada Nabi Muhammad? Enggak bang. Enggak bang. Enggak. Kalau di Alkitab nggak ada Ibrahim kak. Saya tidak. Loh, sekarang bang perbedaan bahasa bang. Sekarang saya tanya, di kitabnya Yahudi ada nggak nama Yesus? Ada. Di mana nama Yesus bahasa Yahudi? Belajar sama Nora bang.
Yesua Hamasiah, nggak ada Yesus bang. Yesus bahasa Yunani. Oh apa? iya. Nah, kenapa nggak ada nama Ibrahim? Karena kan secara bahasanya berbeda bang. Nah, sekarang bahasa Yunaninya Abraham apa bang? Abraham. Abraham itu bahasa Yahudi bang. Gitu bang ya. Bahasa Yunaninya Ibrahim gitu. Loh, cari tahu lah. Saya kan bukan mengimani bahasa Yunani. Masalahnya kan Ibrahim sama Abraham ini kan udah berbeda nih kak. Sedangkan Jadi, kalau memang sekarang saya tanya, samanya Yesua dengan Yesus sama bang? sama, cuman kisahnya kak. Di Alkitab itu tidak ada dia mendirikan masjid. Kita kan kaji bahasa bang. Abraham dengan Ibrahim beda. Saya kan bilang Iya. ini kan dalam konteks bahasanya bang. Nah sekarang Tapi Yesua dengan Yesus sama apa, Bang? dalam konteks bahasanya beda, tapi perlakuannya sama dengan Yahudi. Ya udah bang. Perlakuannya Alkitabnya sama. Kenapa bang protes? Kenapa bang protes? Kak, perlakuannya sama. Kak, soalnya kan kalau kau bilang Abraham sama Ibrahim sama, berarti cerita yang di Alkitab sama yang di Al-Qur'an itu sama aja, ada masjid, Bang, sedangkan Kutek sekarang nggak ada saya pernah tanya, kak. Bang. Kitab Perjanjian Lama ini diterjemahkan dari kitab apa bangku? Biar enak kita. Kitab Perjanjian Lama. Ya, diterjemahkan dari kitab apa bang? Dari kitab Yahudi kalau saya. Ya, kitab tanah kan? Nah, kalau kitab tanah yang diterjemahkan, sekarang saya mau nanya bang. Kalau abang mengatakan ini saya tidak apa ya, tapi abang cari tahu sendirilah, karena itu nanti kan kalian mengklaim itu kitab kalian. Kalau abang mengatakan kisahnya Nabi Ibrahim dengan Abraham itu apakah sama atau berbeda, silakan abang cari ya kitab asli originalnya itu. Kalau nanti abang terjemahkan ke bahasa Indonesia itu berbeda dengan di dalam PL abang. Orang Yahudi saja meyakini bahwa Nabi Ibrahim itu atau Abraham itu pernah dibakar. Betul nggak, Bang Greg? Nah, kenapa di dalam Bible kalian tidak diceritakan? Betul, Bunda, betul. Nah, makanya Bang, kalau memang abang Kalau di Bible kami Abraham itu adalah bapak segala bukan soal anak-anak. bapak, Bang. Kan Nah, kalau di Islam kan Nabi Ibrahim pernah dibakar nih selama 40 hari 40 malam. Tapi orang Kristen kan nggak ada menerima itu karena nggak ada tercatat. berarti beda kak. Ya bentar dulu bang. Tapi kenapa kitabnya Yahudi ada bang? Makanya saya bilang kalian punya PL ini diambil dari kitab Yahudi yang mana ini? Kitab tanah atau yang lain? Tunggu, aku langsung searching ini. Nggak bisa bang searching bang, abang harus mendapatkan link dari memang Yahudi punya bang. Baru nanti di situ ada mereka punya apa tuh, memang buku apa tuh namanya, tulisan mereka tulisan Ibrani semua. Nanti abang terjemahkan ke Indonesia. Itu abang cari itu di Kejadian itu memang ada penceritaan bahwa Nabi Ibrahim atau Abraham pernah itu. Berarti tidak ada data konkret kalau seperti itu kak. Data konkret di PL Anda kan? Enggak, dari yang kakak coba dari sama-sama kak, dari Al-Quran nggak ada, dari Alkitab nggak ada, sama-sama nggak ada. Abang silahkan cari dari kitab Yahudi. Saya Kalau di bukan Al-Quran minta ada. dari PL abang, karena PL abang diterjemahkan. PL abang kan diterjemahkan dari kitab aslinya. Kitab aslinya sekarang mana bang? Kitab aslinya sekarang. Kalau kalian Jadi dari mana kak? menentang, Dari mana kakak tahu kitab Yahudi, isi kitab Yahudi itu? nah, abang tahu yang di dalam TikTok yang namanya Billy. Itu dia itu orang Yahudi itu. Dia kitabnya kitab tanah itu. Nah, silakan abang cari akunnya, namanya Billy apa tuh? Kalau nama akunnya ada 3 apa itu? 3 juta mon. Nah, itu. Coba abang apa? Dia seorang Yahudi itu. Dia kitab tanah itu bang. Dia bukan Kristen itu. Nah itu silakan abang tanya. Ada nggak? Pasti dia bilang ada itu. Bahkan orang Yahudi ada kitab tafsir loh bang.
untuk menafsirkan kitab mereka tuh ada. Kalau Bible kan Kalau- nggak ada kitab tafsir karena sudah diterjemahkan. Sendiri-sendiri mereka nafsirnya, Bunda. Nah itu. Oh maaf Kak, kalau kami ada tafsir kami di dalam, memang di Alkitab cuman ada tafsirannya, tambahannya. Nah, mana kitabnya bang? Kalau di Katolik itu Kak ada namanya Deuterokanonika Kak. Oh ini Tambahannya. Sekda Protestan, LAI. Nah, Makanya mereka kan ada yang namanya kitab Talmud. Kitab Talmud itu adalah kitab tafsir. Kalau kita ada kitab tafsir kita, umat Muslim. Nah, cuman Kak gini loh. Kodondi aja Cuman lengkap kita kan, bukunya. Iya betul, Kodondi lengkap Nggak. itu bukunya. aku tengok Kak setiap hari perdebatan agama ini semakin banyak di TikTok ini berlewatan. Apa sih kegunaan apa mereka ini? Padahal terbuka Indonesia sedikit, sudah bang, kebenaran itu loh bang. enggak pada ya kan sudah terbuka orang Indonesia Loh, buktinya sudah mengakui. Bukan bang, sekarang begini bang. Abang kan mengatakan mengimani dulu baru berakal. Ketika kita menjabarkan seperti itu, abang tidak bisa mengelak bahwa berakal dulu baru mengimani. Tapi Kak, makanya saya itu bilang, harus sejalan dua-duanya Kak. Harus tidak sejalan bisa dua-duanya. sejalan dua-duanya bang. Berakal dulu abang. Berakal belum tentu beriman. Betul nggak? Oh itu lain bang. Bang, makanya kan begini konteksnya kan soal keimanan, bukan soal tidak ada keimanan. Ateis itu bang. Masalahnya saya begini bang, soal keimanan, berakal dulu baru beriman. Kalau beriman dulu botol kecap pun bisa bang sembah. Kan itu saya bilang tadi. Beriman belum tentu berakal. Susah Itu harus sejalan tuh Kak, nggak bisa terpisahkan Kak, nggak bisa terpisahkan. Nggak bisa Kakak bilang ini duluan, nggak bisa Kak. Oke, sekarang begini bang, ketika abang disuguhkan makanan, apakah abang langsung makan atau abang menunggu dulu? Kayak mana? Ketika abang disuguhkan makanan sama orang, abang langsung makan atau abang menunggu dulu sebentar? Nunggu dulu apa sebentar? Ah, berarti akal abang berfungsi. Itu pasti abang berpikir, kira-kira apa ini makanannya, bagaimana rasanya, atau bagaimana. Abang mengimani bahwa itu adalah memang makanan, sehat atau tidak, cocok atau tidak, kan begitu bang. Akal berfungsi itu bang, namanya. Nggak sejalan Kalau orang- itu. Kak, yang Gimana? dimaksud dengan iman, nggak, kalau yang dimaksud iman ini kan kepercayaan, ketaatan Oke, hati. soal kepercayaan gitu kan. lagi, soal kepercayaan Ya, lagi. Itu kan beriman kan. Sekarang begini bang, ini kita membicarakan mengimani soal kepercayaan atau bukan? Nggak, artinya dari beriman ini kan kepercayaan, ketaatan hati kan itu juga dia. Mengimani, Ketaatan dari dalam beriman itu hati. artinya kepercayaan bang. Kepercayaan Nggak cuma kepada hanya siapa kepercayaan. dulu? Sebentar, karena Nggak cuma dalam hanya Al-Quran- kepercayaan. Kakak buka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Aduh bang, bawah kali ini. Beriman ini bukan konteks soal kepercayaan kepada sesembahan juga bang. Beriman itu juga berarti mengimani sesuatu yang kita percayai walaupun tidak dilihat. Contoh seperti kami umat muslim mengimani kitab-kitab terdahulu. Kami percaya ada kitab-kitab terdahulu walaupun kami tidak melihat. Beda dengan yang sesembahan abang. Gitu loh. Oh berarti ini kesesembahan lah, bukan untuk Oke, yang lain. kalau sesembahan, makanya saya tadi kasih analogi. Abang mau nggak menyembah botol kecap? Nggak mau lah. Ya, itu berarti akal abang berfungsi. Udah selesai fix. Kenapa? Karena akal abang mengatakan botol kecap itu adalah buatan manusia, tidak pantas dia untuk dijadikan Tuhan. Baru abang mulai melakukan keimanan abang. Gitu. Abang percaya nggak yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Tuhan yang tidak berwujud? Tidak terwujud ini maksudnya kayak mana nih? Tuhan yang tidak kelihatan bang, yang tidak berupa bang. Tidak berupa. Allah ini apa? Tidak berupa, tidak Ya, terwujud. abang percaya nggak yang menciptakan Baru- langit dan bumi Nggak, kalau lu adalah apa? sosok yang tidak kelihatan wajahnya? Tidak kelihatan wajahnya. Ya, abang percaya nggak? Berarti angin juga seperti itulah, seperti itu Kak. Angin diciptakan atau dia ada sendiri abang? Hah? Angin diciptakan atau ada sendiri bang?
diciptakan. Ya udah, abang percaya nggak ada sosok yang menciptakan angin, sosok itu tidak kelihatan wajahnya? Gak percaya aku. Kamu nggak percaya? Gak percaya aku. Nah, berarti betul kata Yesus. Sementara kamu menentang kata Yesus. Berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Bukan melihat dulu baru percaya, Bang. Berbahagialah mereka yang percaya namun tidak melihat. Sementara Kristen harus melihat dulu baru percaya. Bagaimana mungkin kau akan mengatakan kepada Musa, Musa, bilangkan kepada Tuhanmu, tunjukkanlah wajah dan rupanya. Apa kata Tuhan? Hai Musa, Keluaran 23 nomor 20 kalau nggak salah. Betul? Bang Greg? Hai Musa, tidak ada orang yang dapat hidup memandang wajahku. Tapi kalau Kristen, Tuhan yang bisa dipandang, Tuhan itu yang mati. Kepada Musa, orang yang memandang Tuhan, orang itu yang akan mati. Kalau kepada Kristen, orang yang memandang Tuhan, Tuhannya yang mati. Kebalik bunda ya, kebalik ya. Kebalik. Makanya Tuhan ingat ya. ini menentang omongan Yesus. Yesus mengatakan berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Makanya saya katakan, Bang Hasudung percaya nggak? Ada sosok yang menciptakan langit dan bumi ini, yang menciptakan angin, yang wajahnya tidak kelihatan. Bang Hasudung mengatakan dia tidak percaya. Berarti Bang Hasudung atau Kristen ini harus melihat Tuhan dulu baru percaya. Sementara Yesus mengatakan berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Kamu tidak mengenal apa yang kamu sembah, kami mengenal apa yang kami sembah. Itu kata Yesus. Kemana dia? Iya Kak, dengar aja aku Kak. Nah, bantahlah Bang. Jadi yang menginginkan Tuhan berwujud itu siapa sebenarnya? Ayo, Yahudi kah? Islam kah? Atau Kristen? Mana ya? Aku Katolik, bukan Kristen loh. Oke, terserah. Beda Katolik sama Kristen Kak. Ya. Jadi aku mau nanya. Saya bertanya, siapa yang menginginkan Tuhan berwujud? Yahudi kah, Katolik kah, atau Islam? Aku gak bisa bilang Kak, karena yang kami pun kayak mana ya? Kami tuh gak usah mentang-mentang agak yang apa kayak gitu. Apa, Bangku? Ngapain aku ngurus-ngurusin Kristen ini, apa salah ke mereka? Tadi kan ada pertanyaan sama Abang. Kan ku tanya sama Abang. Abang percaya nggak ada sosok yang menciptakan langit dan bumi tapi wajahnya nggak kelihatan? Terus Abang jawab tidak. Sementara di kitabnya Musa, ketika mereka meminta ditunjukkan wajahnya Tuhan, Tuhan itu mengatakan kepada Musa, Musa, tidak ada yang dapat hidup memandang wajahku. Berarti intinya Tuhan itu tidak bisa terpandang. Nah, terus Yesus mengatakan apa? Bapa yang mengutus Yesus itu wajahnya juga tidak kelihatan, suaranya tidak bisa didengar. Dan Yesus juga mengatakan berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Jadi intinya apa? Kalaupun kamu tidak bisa melihat sosok Tuhanmu, tapi kamu percaya bahwa ada Tuhan memang yang menciptakan langit dan bumi. Itu dilakukan oleh umat Muslim, itu dilakukan oleh orang Yahudi. Nah, pertanyaan saya, apakah orang Kristen melakukan seperti itu? Percaya walaupun tidak melihat? Tidak. Gitu loh abangku. Kristen ini harus ada kelihatan Tuhan, Bang. Sehingga kalau kita mengatakan gondrong, kalian sensitif. Kalian harikan ke depan kalian. Wah,
Itu Kak, Jujur aja, itu Bang, hanya apa gambaran maksud? Saya saja. kalau nyanyi mengatakan saya mencintai gondrong, marah semua Kristen. Nah inilah kebutaan dari Kristen. Bagaimana mungkin Tuhan kalian itu berambut gondrong? Di mana tertulis? Ayo. Mana tulisannya bahwa Tuhannya umat Kristen rambutnya panjang? Jangan mentang-mentang saya punya kekasih rambutnya panjang, kalian membilangkan saya penghujat. Bang Dewa tuh rambutnya panjang loh. Apakah berarti dia Tuhan kalian karena rambut gondrong? Aduh, kalau ada tervalidasi dari Bible kalian bahwa ciri-ciri Yesus itu rambut panjang bla bla bla, tapi jangan lupa Bang, Yesus itu manusia, yang dimana manusia itu harus bisa di roasting, harus tahan di roasting. Gondrong bukan berarti Tuhan. Tuhan belum tentu gondrong. Ya kan Bang Asudung? Kalau abang gondrong, hidung abang mancung, ya? Betul itu. Iya, apakah abang dikatakan Tuhan karena abang gondrong? Enggak kan abangku? Makanya saya bilang, gondrong belum tentu Tuhan, Tuhan belum pasti gondrong. Oke Kak, aku mau Gara-gara tanya si nih Kak. gondrong ini, bah. Jadi cinta Nah, aku mau sama tanya, Kak. gondrong itu. Kak, Cinta aku itu si gondrong. Apa? aku mau tanya Baru Kak. heran. Kenapa kalau di Al-Quran kan Setiap ada negara. kalau perempuan yang haid itu kotor, tidak bisa didekati oleh suaminya. Berarti kayak mana itu? Bukan nggak bisa didekati Bang. Jangan salah Bang. Lagi. Dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah bukan seperti itu Bang bunyinya. Tidak boleh untuk digauli Bang, dijima tidak boleh Bang. Karena haid itu Berarti salah lah Kak adalah tulisannya. kotor. Tidak bisa didekati. Bang, abang kan baca terjemahan Bang. Kalau originalnya itu bukan didekati Bang. Boleh kamu mencumbu istrimu ketika dia dalam keadaan haid, tetapi ada sebatas sehelai kain yang membatasinya. Itu maksudnya apa? Tidak boleh kamu jima dengan istrimu ketika dalam keadaan haid, karena itu adalah darah kotor. Kalau menurut kesehatan, dengarkan abangku ya, kalau kita lari ke kesehatan itu memang tidak baik untuk si perempuan, dan itu akan menyebabkan perempuan kan itu sebentar dulu itu aku. Dan itu akan menyebabkan perempuan itu akan mengalami penyakit yang namanya kanker serviks, yang dimana pada waktu dia haid, dengar, orang haid itu hormonnya itu berbeda loh. Orang haid itu hormonnya meningkat, dan sisi dari lubang negatifnya itu rentan dengan sesuatu yang masuk kepadanya. Itu sisi dari kesehatan loh. Makanya di dalam Al-Quran itu kalau dikaitkan dengan ilmu kesehatan nyambung tentang persunatan. Kalau menurut ilmu kesehatan itu ada nyambung gitu loh. Makanya nggak boleh digauli. Tapi kalau kamu mau bercumbu silakan Bang. Mana tau kok nggak tahan kan? Mau kau cium-cium, karena kan perempuan haid ini kan ada yang 1 minggu, ada yang 1 minggu lebih. Nah kalau Tapi sudah lewat dari enggak 14 penjelasannya hari, itu loh Kak. Aku tengok udah aku baca ke bawah, nggak ada penjelasannya juga kan. Terjemahannya Oh, tuh, ada. terjemahannya Ada. tuh. Coba Bang. Aku nggak ada ku tengok. Oke. surat apa? Surat Al-Baqarah. Jauhilah. Surat Al-Baqarah Qur'an ayat. 222. Oke. Nah, Nah, coba Kakak apa? Oke ya. Terjemahannya lah, terjemahannya. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu, campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Nah, di situ apa? Dilarang untuk mencampuri. Haid itu kan darah kotor memang itu, makanya kan dilarang memang. Iya. Kesehatan. Kan makanya ini, Ya. ini ya tafsirnya ya. Enggak. Dengar. Dan mereka bertanya kepadamu tentang darah haid, yaitu darah yang mengalir dari kaum wanita secara alami pada waktu tertentu. Katakanlah kepada mereka, wahai Nabi, itu adalah kotoran yang menjijikan, yang
yang memudaratkan bagi orang yang mencampurinya. Iya, membawa tidak kebaikan itu, penyakit. Penyakit itu terus, aduh. Jadi pada saat itu berarti nggak suci perempuan itu. Bang, darahnya, bukan tidak sucinya. Ya memang iya, bukan berarti perempuan itu tidak suci, berarti perempuan itu najis. Beda tuh bang, perempuan itu dalam keadaan kotor, tidak bisa digauli. Dan perempuan itu tidak bisa melakukan seperti ibadah sholat, seperti ngaji, memegang Al-Quran, mushaf Quran, tidak boleh bang. Berzikir silakan. Oh nggak bisa kak? Karena itu hadas itu hadas. Kecuali bila istrimu, ya kecuali bila istrimu sudah suci, artinya sudah bersih dia dari darah haid, dia sudah mandi, udah mandi besar, baru silakan kau campuri. Silakan perempuan Enggak, itu yang tadi sholat. kak yang nggak bilang nggak bisa sholat, nggak bisa pegang memang Al-Quran, nggak nggak boleh, bisa Bang. ini. Iya Itu betul. kan kotor Berarti itu, kalau- bang. Bisa. Hah? Itu kan kotor, Nggak bisa, darah nggak kotor bisa. itu bang. Jangan Makanya kan kenapa digauli Kristen sholat, nggak ada tidak seperti bisa, ini Bang. ajarannya bang? Tapi begini bang, bukankah kitab suci itu adalah suci bang? Bukankah ritual sembahyang atau sholat itu adalah suci bang? Ritual yang suci bang. Bagaimana mungkin kamu dalam keadaan kotor kamu mau melakukan ritual suci bang? Maaf kata, bukan haid saja ya, bukan haid saja. Nggak. Ketika kamu sudah Berarti nggak berjima, gini. sebentar Berarti dulu, gini, Bang. Kak. Ya, oke. Kan di dalam Kristen silakan, kita silakan. nggak ada aturan, makanya saya bilang Kristen ini bukan agama. Karena kalau agama itu harus ada aturan, bang. Makanya saya katakan begini, bang. Hitam saja dia. Perempuan yang dalam keadaan lagi haid, nifas, ataupun dia sudah berjima sama suaminya, tapi Kayaknya dia nggak paham setelah bunda. Masalah kata jima kan dia nggak paham. Oh, sudah bercampur kamu sama istrimu ya bang. Ini contoh, Berhubungan kamu saja. Islam bercampur kamu sama istrimu, tapi belum kamu mandi junub, mandi wajib, ya kan? Kamu tidak bisa melakukan sholat, memegang mushaf Quran, karena kamu dalam keadaan kotor bang. Tapi kalau kamu sudah mandi wajib, nah sudah bisa kamu melakukan ritual keagamaan, gitu bang. Makanya saya bilang Kristen ini nggak ada loh, nggak ada aturan kayak gini, makanya bebas. Kalau berarti Oh, sorry noise soalnya tadi noise. Dibuka lagi bang. Habis ngomong tutup lagi bang ya soal noise. Baik Oke, sekali lanjut. ya bang. nah, Kak bilang tadi kan kalau udah kayak gitu kan dalam hubungan berarti tidak bisa lah, udah selesai lah kan, nggak bisa langsung melaksanakan sholat, berarti dalam keadaan kotor, gitu ya? Kalau masih dalam keadaan kotor bang tidak boleh. Tapi kalau dia sudah bersih, sudah mandi wajib, boleh. Tapi kan orang kenapa? Apa kan dinikahkan, udah dinikahkan kan? Nah makanya saya bilang bang, inilah aturan. Karena Allah membuat suatu aturan bang yang harus dipatuhi oleh manusia bang. Jadi Coba kalau abang- udah nikah itu apa itu? Dia abang lagi haid, mau nggak menggauli ya? Hah? Sekarang secara Kalau logika istri abang abang lah. lagi haid, Pada abang mau waktu nggak menggauli? istri abang lagi haid, abang mau nggak menggaulinya? Enggak. Kenapa? Ya kan yang kutanya tadi ini menjauhinya kayak mana? Dijauhi, harus dijauhi gitu. Jadi nggak bisa dia Bukan pegang. menjauhi makanya bang, abang kan baca terjemahan bang. Di situ dikatakan menjauhi, tidak boleh mencampuri, kan ada tadi berikutnya. Dan ketika dia sudah dalam keadaan suci, bolehlah kamu mencampuri. Berarti kata jauh di sini bukan berarti kita jauh-jauh, berarti tidak boleh mencampuri. Gitu bang. Janganlah baca terjemahannya baru ditelan mentah-mentah bang. Makanya saya bilang. Oke gitu. Kita Islam Berarti ini ada kitab tafsir bang. berarti kok kalau selama seminggu nggak bisa lah sholat, nggak bisa lah gini nggak? Memang nggak bisa, itulah keistimewaan perempuan seorang muslimah bang. Keistimewaan seorang muslimah, dia dikasih jeda waktu bang. Beda Berarti dengan laki-laki dalam bang. Terus kalau misalnya Kenapa, meninggalnya dalam keadaan haid, kayak mana tuh kak? Nggak bisa lah kak. Itu kan udah, sekarang saya tanya dulu sama abang. Haid itu kodratnya wanita atau yang dibuat-buat wanita bang? Kodratnya wanita. Ya udah, kalaupun dia meninggal dalam keadaan haid, ini ada masalah bang. Kodratnya wanita. Yang bermasalahnya, seperti-
Sebentar. Seperti yang kakak bilang tadi, Sebentar dulu. nggak bisa dia apa. Nah, Bang, saya Sebentar. jelaskan lagi sekali lagi ya. Botol banget sih. nah. Gak usah lah tanya-tanya wanita kalau kamu laki-laki. Yang lain lah Apa? bahas. Kalau di Nggak apa-apa, Islam Bang. di Islam itu wajib laki-laki itu harus mengetahui agar dia bisa mengajar istrinya tentang istihadah, yang dimana perempuan ketika sudah lewat dari 14 hari itu bukan dikatakan darah haid Kristen lagi. lain. Abang Kristen ya? Siapa? Enggak. Janganlah dulu masuk kalau apa. Enggak apa-apa Bang ini bertanya. Cuman tolonglah Bang mengerti, paham. Bang, kamu meninggal pun begini ya Bang. Bagaimana dengan orang yang melahirkan Bang? Itu adalah setelah dia melahirkan dia nggak bisa ke sholat Bang. Sebelum dia haid. Dia nifas dulu. Setelah dia nifas, dia dapat darah haid baru bisa. Ya, yang namanya melakukan ritual agama. Sholat, membaca Quran. Nah, bagaimana kalau orang itu setelah melahirkan dia meninggoy Bang? Kan nggak masalah Bang. Karena kodratnya, Abang paham nggak kodrat? Berarti tadi yang kak bilang tadi bisa lah baca Al-Quran, kan kodratnya juga. Aduh, kodratnya wanita dalam keadaan haid Bang, bukan dibuat-buat haidnya Bang. Kalau dia buat-buat haidnya, contoh dia tidak haid, dia bilang haid karena dia menghindari yang namanya baca Quran, sholat, baru berdosa Bang. Tapi pada waktu dia lagi datang bulan, memang kodratnya dia harus datang bulan, dibuat oleh Allah, dia meninggoy, tidak masalah. Masalahnya apa? Bukan Oke, kodratnya selamat membaca siang. Al-Quran Bang. Selamat siang Bu Nora. Iya sebentar Pak, sabar dulu Pak ya. Selamat siang host. Iya siang, sebentar dulu Pak ya, sebentar ya Pak ya, sabar ya. Aku Ibu Karyana. Oh Ibu. Iya sebentar Bunda ya, sabar ya Bunda, sabar ya. Selesaikan Begini satu Bang dulu ya. Hasidung, kenapa kalian menentang kayak begini? Karena memang gak ada aturan yang dibuat oleh Tuhan kepada kalian. Kalian katakan gereja itu adalah ibadah, tempat ibadah yang suci. Kalian katakan kitab suci kalian adalah kitab yang suci. Bagaimana mau dikatakan suci kalau kalian tidak ada aturan untuk menjaga Berkaitan dengan ini Bu, itu host, berkaitan dengan ini saya mau bicara sebentar. Ini tahu nggak sih adab? Sebentar. Nah, ada nggak di Bible kalian melarang kalian menggauli istri kalian dalam keadaan haid? Tidak ada. Ada nggak kalian dilarang memegang kitab suci kalau perempuan kalian dalam keadaan haid? Tidak ada. Ada nggak kalian diajarkan untuk mandi suci? Tidak ada. Makanya ajaran kalian ini ajaran kebebasan. Kalau kami ada Bang, aturan Bang. Ya untuk apa Nora? Ya agar manusia itu teratur. Di mana yang kalian katakan kitab suci kalian adalah suci, firman Tuhan, tapi ketika kalian dalam keadaan kotor, ya, kalian dalam keadaan haid, perempuannya, laki-laki dalam keadaan belum bersuci, ketika dia sudah jima campur sama istrinya, kalian memegang kitab suci. Apalagi mau dikatakan suci? Gitu loh Bang. Begini Bang, Kristen ini menganggap sepele dengan hal-hal seperti ini loh. Sepele bagi mereka. Tapi bagi kami nggak bisa sepele Abang. Karena keagungan Tuhan itu harus ditunjukkan. Dari mananya? Dari firman-Nya. Ketika dia berfirman, nah tertulislah di dalam mushaf Quran. Yang dimana isinya semua firman Tuhan. Kalimat Allah. Tapi dalam keadaan kotor saya memegangnya. Sementara Allah itu suci. Contoh lagi, jangan menyebut nama Tuhan di dalam kamar mandi. Kami nggak boleh. Ada orang di luar, Assalamualaikum. Saya di kamar mandi. Nggak bisa saya menjawab, Waalaikumsalam. Nggak bisa Bang. Nggak boleh. Nama Tuhan itu suci Bang. Nah sekarang Kristen bagaimana? Makanya bagaimana Kristen mau dikatakan agama? Aturan dari Tuhan saja nggak ada. Jangan kau menggauli. Boleh kau menggauli istrimu dari mana saja, asalkan jangan dari lubang satu itu, lubang pantat. Ada nggak ajaran kayak gitu? Nggak ada. Nggak ada Bang. Tapi kalau inilah makanya Abang gunakan logika. Gak mungkin lah Nora aku mau gauli istriku dari lubang yang mengeluarkan kotoran. Tapi mana data yang mengatakan bahwa tidak boleh? Kan begitu. Ujungnya akal difungsikan. Itu makanya saya bilang Kristen itu bukan agama.
Kalau dia agama, tunjukkan mana aturan-aturan Tuhan. Karena agama itu artinya tidak kacau. Ada gak rupanya di Alkitab gak? Di mana bang? Imamat 15 ayat 19 sampai 24. Imamat 18. Imamat 18. 15. Nah, sekarang saya tanya, imamat itu untuk Bani Yahudi atau untuk semua? Untuk semua ya. Campak dia. Dihapus dari TikTok. Nanti naik lagi bunda. Teman-teman bantu